Salam Hizbul Waton. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi bersama Ramanda Gilang. Kali ini Ramanda Gilang akan memberikan materi pembelajaran Hizbul Waton. Materi yang akan Ramanda Gilang kasih yaitu adalah Undang-Undang Pandu Hizbul Waton. Sekali lagi, materinya adalah Undang-Undang Pandu Hizbul Waton. Nah, seperti apa penjelasan di dalam Undang-Undang Pandu Hizbul Waton? Ramanda Gilang akan memberikan dan menjelaskan dari beberapa poin-poin yang teman-teman wajib ketahui, ya, dan juga harus dihafal. Namun, alangkah baiknya sebelum kita lanjut lebih jauh, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, sebelum Ramanda Gilang menjelaskan mengenai Undang-Undang Pandu Hizbul Waton, Ramanda Gilang akan mengajak teman-teman semua untuk tepuk-tepukan terlebih dahulu, ya, sebagai penyegar dan penyemangat kita semua. Yang pertama yaitu adalah tepuk HW. Nah, ini wajib ya, setiap pembelajaran HW kita wajib untuk melakukan yang namanya tepuk HW. Oke, kita mulai. Tepuk HW. HW. Yes. Oke, good. Lalu Ramanda Gilang juga ada lagi nih tepuk yang berikutnya, yaitu adalah tepuk tunggal. Nah, oke, seperti apa tepuk tunggal? Perlu teman-teman ketahui, tunggal itu berarti artinya satu. Berarti tepuknya hanya satu atau sekali. Contoh, tepuk tunggal. Hanya sekali aja gitu ya teman-teman ya. Oke, lalu ada lagi nih, Ramanda Gilang juga akan memberikan tepuk ganda. Apa arti dari ganda? Ganda itu artinya adalah dua, ya. Berarti di dalam tepuknya ada dua kali tepukan. Seperti apa? Perhatikan. Tepuk ganda. Dua kali ya. Oke. Sekarang kita ulang untuk mencontohkan tepuk tunggal dan tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Oke, paham ya teman-teman ya? Bisa dibedakan ya, mana itu tunggal, mana itu ganda. Dan teman-teman juga pasti jadinya tahu. Oke? Oke, teman-teman perhatikan, Ramanda Gilang akan membacakan 10 poin dalam Undang-Undang Hizbul Waton. Ya. Di sini teman-teman bisa melihat 10 poin tersebut sambil mendengarkan Ramanda Gilang untuk cara membacanya. Oke, perhatikan Ramanda Gilang dalam posisi sikap sempurna. Undang-Undang Pandu Hizbul Waton. 1. Pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Waton itu siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Waton itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Waton itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul Waton itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Waton itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman cara membacanya harus dalam sikap sempurna agar notasi atau nada yang dikeluarkan pun juga agak sedikit lantang. Jadi cara membacanya pun juga jangan lemas, ya. Jadi harus sigap, lantang, seperti itu ya. Oke, teman-teman, sekarang Ramanda Gilang akan menjelaskan sedikit makna dari poin-poin yang terkandung dalam Undang-Undang Pandu Hizbul Waton. Yang pertama adalah Pandu Hizbul Waton itu dapat dipercaya. Apa artinya?
artinya adalah bahwa kita sebagai pandu Hizbul Waton itu harus menjalankan amanah dengan baik agar kita dapat dipercaya oleh orang lain, bahkan orang terdekat di sekitar kita. Kalau kita tidak amanah seperti sifat Rasulullah, ya maka apa boleh buat, kita akan dicoreng nama baik kita, dianggap bahwa kita itu adalah orang yang tidak amanah. Lalu yang kedua, pandu Hizbul Waton itu setia dan teguh hati. Nah ini penting. Jadi pandu Hizbul Waton itu kita harus setia dalam menjalankan ibadah, setia dalam menjalankan perbuatan yang baik, setia dalam hal-hal yang berperilaku baik, dan juga harus teguh hati, istiqomah. Jadi jangan hanya cuma sekedar setia terhadap A, terhadap B, tapi tidak istiqomah. Besok-besoknya sudah berubah lagi. Nah itu harus kita hindarkan, dan kita harus menjaga bahwa kita harus istiqomah dalam berteguh hati. Lalu yang ketiga adalah pandu Hizbul Waton itu siap menolong. Nah siap menolong dan wajib berjasa. Oh tentu apabila ada orang yang butuh kesusahan, wajib kita sebagai pandu Hizbul Waton itu untuk menolong, baik penolongan kita secara ringan maupun penolong kita secara besar. Karena di dalam kehidupan ini tugas manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita harus saling menolong atau berjasa. Lalu yang keempat itu adalah pandu Hizbul Waton itu suka perdamaian, nah dan persaudaraan. Ya tentu dong. Jadi terhadap apapun kita tidak boleh saling bermusuhan, baik terhadap perbedaan agama, baik terhadap perbedaan golongan, baik terhadap perbedaan ras, suku ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi perbedaan itu adalah indah, bukan menjadi suatu hal yang buruk ya. Jadi semua itu kita jaga, kita lestarikan perbedaan itu sehingga menjadi keindahan untuk kita semua. Jadi harus kita saling menjaga perdamaian. Lanjut yang berikutnya, yang kelima, pandu Hizbul Waton itu sopan santun dan perwira. Oh iya, betul. Jadi di dalam diri kita ini kita terapkan yang namanya akhlakul karimah, sopan santun dalam siapapun, terutama kepada orang tua kita, orang yang lebih tua, dan juga terhadap guru. Bagi teman-teman nih khususnya ya, karena teman-teman itu lebih dioptimalkan lebih kepada orang tua dan guru, karena teman-teman masih dalam jenjang pendidikan sekolah. Yang sering teman-teman hadapi itu kalau nggak orang tua di rumah atau guru di sekolah, itu harus dihormatin ya, agar keberkahan nilai-nilai ilmu yang teman-teman dapat itu bisa bermanfaat untuk digunakan kesehari-harian. Lalu yang keenam, pandu Hizbul Waton itu menyayangi semua makhluk. Nah, semua makhluk, karena semua makhluk itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan kita. Jadi kita wajib menyayanginya, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, baik itu yang ada di alam sekitar kita harus jaga dan kita harus lestarikan. Tidak boleh kita rusak. Kalau kita rusak berarti kita sama aja merusak ciptaan Allah. Lalu yang ketujuh, pandu Hizbul Waton itu adalah melaksanakan perintah tanpa membantah. Nah, ini terkandung dalam surat Al-Quran, yaitu adalah sami'na wa ata'na. Ketika kamu melihat, ketika kamu mendengar, laksanakan. Nggak boleh membantah. Itu sepertinya teman-teman ini perlu nih, ya. Seperti maaf ya, kalau teman-teman disuruh sholat sama orang tua, langsung. Disuruh berpuasa Ramadan, langsung. Atau bahkan hal-hal kecil, disuruh ke warung, ya, nah tolong ke warung. Itu kalau orang tua sudah menyuruh, tidak boleh ada kata ya, langsung laksanakan walaupun kita dalam keadaan lelah, letih, lesu, ya, tapi harus dijalankan. Itu sama orang tua ataupun dengan hal-hal yang lain yang sifatnya kebaikan yang lainnya. Lalu yang berikutnya, yang kedelapan adalah pandu Hizbul Waton itu sabar dan pemaaf. Nah, ini adalah sifat
yang dimiliki oleh manusia agung yaitu baginda Rasulullah SAW, memiliki sifat sabar dan pemaaf. Kita punya panutan yang sangat luar biasa, maka dari itu kita harus mencontohkan ya suri tauladan yang telah beliau jalankan. Kita juga harus memiliki sifat sabar apabila kita dihina, dicaci. Ya, kita harus sabar biar nanti Allah yang akan membalasnya, baik itu dalam sisi keburukan ataupun kebaikan. Dan juga kita harus punya rasa maaf. Ya, kita mentang-mentang ada orang minta maaf, berbuat salah kepada kita, tapi kita merasa dendam. Ah, kamu mah udah berbuat jahat sama aku, udah berbuat sering jahat sama aku. Nah, itu kita tidak boleh. Kita sebagai pandu Hizbul Wathon atau kita sebagai orang Islam, kita harus menjadi orang yang pemaaf. Lanjut, yang ke-9 yaitu adalah pandu Hizbul Wathon itu teliti dan hemat. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Jadi di dalam teman-teman melakukan perjalanan, pembelajaran, kegiatan itu juga harus teliti. Tidak langsung diterima dalam hal apapun. Karena apa? Di dalam diri kita perlu yang namanya kewaspadaan. Kita lihat dulu, teliti dulu agar kita tidak terbodohi oleh apapun itu. Ya, dan juga hemat. Hemat ini bukan berarti pelit. Beda ya, teman-teman harus bisa bedain. Hemat untuk hal-hal yang positif. Contoh, menabung, bagus. Teman-teman punya uang sedikit, rezeki sedikit, menabung untuk digunakan misalkan menaikkan orang tua umroh atau haji, oke, good. Atau punya keinginan hal-hal barang yang akan dikasihkan oleh siapa, orang yang tersayang. Nah, itu bagus. Jadi punya misi yang sangat bagus. Lalu yang terakhir, yaitu adalah pandu Hizbul Wathon itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini adalah pelengkap ya teman-teman ketika melakukan poin yang ke-10 ini, berarti insya Allah teman-teman akan menjadi manusia yang sangat luar biasa. Karena di dalam perilaku kita ke setiap harinya, kebiasaan harinya, kita tak luput dari perkataan, pikiran, dan juga hati ya. Jadi kalau teman-teman pasti kalau keluar pasti mulutlah yang akan berbicara. Kalau mulut kita tidak bisa menjaga, akan menyakiti orang lain, kita akan berdosa. Pikiran pun juga sama. Pikiran terkadang akan mempengaruhi juga terhadap diri kita. Kalau pikiran teman-teman itu buruk, pasti semua panca indera yang ada di dalam tubuh kita ini akan terkendalikan untuk mengikuti hal-hal yang buruk. Maka dari itu, teman-teman harus bisa mengendalikan baik dalam perkataan, pikiran, maupun yang ada di dalam hati. Nah, itu teman-teman semua sedikit ulasan makna dari 10 poin Undang-Undang Pandu Hizbul Wathon. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya untuk Kak Gilang nih, untuk Ramadan Gilang, dan juga untuk teman-teman juga, di mana teman-teman ini masih dalam tahap jenjang yang harus teman-teman hadapi ya, masih banyak lagi yang harus teman-teman hadapi. Oke, cukup sekian materi Hizbul Wathon ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Kak Ramadan Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hizbul Wathon.